Hari ini kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dihisab semua, setelah proses awal kiamat zalzalah sampai kemudian diperhitungkan amalnya, sekarang kita akan dibangkitkan dari kubur untuk diperlihatkan hasil perbuatan kita. Lalu setelah itu apa ujungnya nanti? Surgakah atau neraka? Ini sungguh sebuah persimpangan kehidupan yang luar biasa di akhirat kelak. Sebuah pemandangan yang secara isyarat ilmiah kecilnya sudah ada, tetapi gambaran Al-Quran sudah sangat terang apa yang akan terjadi di akhirat kelak. Mudah-mudahan ayat yang kita pelajari ini menambah kekuatan iman kita terutama kepada akhirat sehingga memberikan dampak pengaruh kepada perilaku. Bukan begitu Ustaz Deden? Betul Ustaz. Masya Allah. Jadi sebenarnya yang sebenar-benar nyata itu adalah akhirat. Bahkan alam dunia ini sebenarnya tidaklah nyata. Tetapi kebanyakan orang tidak serius mempersiapkan untuk akhirat karena menganggap akhirat itu tidak nyata. Yang nyatalah dunia. Padahal sebaliknya. Ketika liyurau a'malahum baru semua manusia sadar. Semoga kita hari ini pun juga bertadabbur menjadi amal yang dapat kita lihat sebagai amal terbaik di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat yang berbahagia, inilah poin-poin penting dari iman bil akhirah. Beriman kepada akhirat yang tujuannya agar kita berorientasi ke akhirat atau akhirat oriented. Sungguh tidak ada referensi apapun yang bisa membimbing kita kepada kenyataan yang pasti akan kita hadapi suatu hari nanti kecuali Al-Quran. Saya ingin ulangi sekali lagi. Tidak ada referensi ilmiah manapun. Bahkan tidak ada referensi kitab suci manapun. Sedetail Quran yang kita dapatkan pada hari ini, saya bicara. Sebagai bentuk penyempurna kitab-kitab suci masa lalu. Yang menggambarkan begini jelas tahapan-tahapan. Pertama, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat sebagai permulaan kiamat. Kalau terjadi goncangan, tiba-tiba dikeluarkanlah semua benda-benda berat dari perut bumi berupa bahan-bahan perhiasan manusia, emas dan perak, berikut manusianya dimuntahkan dari perut bumi. Itu proses kedua. Setelah digoncang, kemudian keluar seluruh mineral-mineral bumi dan manusia. Pada situasi seperti itu, bertanya-tanyalah manusia satu sama lain tentang alam. Mulai dari pertanyaan yang paling bodoh sampai pakar-pakar geologi, geodesi yang sudah kehilangan standar dalam menilai. Jadi pertanyaan yang paling bodoh sampai yang paling ilmiah diajukan oleh manusia pada saat itu karena tidak pernah ada permisalannya. Dan ada lagi mencengangkan peristiwa setelah itu. Bumi kemudian menceritakan perihal dirinya. Ini sebuah episode lain dalam tahapan-tahapan kiamat yang pasti kita akan menghadapi persis seperti yang digambarkan Al-Quran. Alhamdulillah.
Dan pada akhirnya manusia baru sadar, baru meyakini seyakin-yakinnya bahwa semua berjalan berdasarkan perintah Allah pada hari itu. Yang beruntung maka beruntung besar pada hari itu, yang merugi maka rugi besar pada hari itu. Karena yang sudah beriman kepada hari akhirat hari ini, ternyata tinggal menikmati kebenaran yang diperlihatkan oleh Allah pada hari yang agung itu. Yang tidak mau mengimani hari akhirat, disitulah puncak kebinasaan. Dan tidak ada lagi waktu kembali. Astagfirullah. Wa na'udzubillah. Ketika Allah kemudian memperlihatkan dan bumi menjadi saksi bahwa Tuhanmu lah yang perintahkan aku untuk bertutur dengan cara seperti ini. Dan di situ manusia betul-betul terang benderang bahwa segala sesuatu berjalan atas titah dan perintah Allah Ta'ala. Setelah manusia kemudian terkubur, terpendam dan kiamat sudah selesai, maka muncullah periode kiamat yang selanjutnya. Disitulah permulaan akhirat. Walaupun kiamat adalah bagian dari akhirat menurut sebagian orang atau sebagian ulama, tetapi kondisi manusia setelah bumi dihancurkan dan manusia kemudian terpendam, dibangkitkan di alam yang baru untuk sesuatu yang baru. Pada tahapan ini manusia akan dikeluarkan berkelompok. Ya, bukan sendiri-sendiri. Semoga Allah bangkitkan kita bersama orang-orang yang saleh. Semoga Allah bangkitkan kita bersama pengikut Muhammad SAW yang setia kepadanya. Disitulah manusia kemudian dihisab. Lalu diperlihatkan hasil perbuatannya. Dan selanjutnya bagaimana nasib manusia. Memang tidak sampai kepada surga dan neraka penjelasan ayat ini. Peristiwa kiamat yang diperlihatkan di ayat ini adalah sampai pada batas liyurau a'malahum. Untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Belum sempat digambarkan di ayat ini tentang bagaimana situasi neraka dan situasi surga. Tetapi informasi tentang kiamat dari goncangan merupakan awal daripada peristiwa kiamat. Dan akhir ketika manusia sudah hancur dan kemudian dibangkitkan untuk diperlihatkan amal mereka. Inilah yang dijelaskan di dalam surah Az-Zalzalah. Sungguh bagi yang menikmati iman bil akhirah dan ingin hidup berorientasi akhirat, ayat ini merupakan hidayah yang luar biasa. Yang menggoncang jiwa dan goncangan yang melebihi daripada goncangan yang terjadi pada hari itu, saking takutnya. Sahabat yang berbahagia, bayangkan kalau saat ini kita sedang duduk untuk kepentingan dunia, mulai dari makan enak sampai transaksi bisnis atau transfer kemudian mulai masuk sekian puluh miliar, sekian ratus miliar di rekening kita. Ketika kita mengingat ayat ini, boleh jadi kita akan takut dengan keduniaan yang sedang kita nikmati saat ini. Dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang berorientasi keakhiratan.